terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Senin 15 Februari 2021. Inspirasi Sabda bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, sudah beberapa hari belakangan ini dalam Injil kita mendengar pertentangan antara Yesus dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkaitan dengan hal-hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus yang menurut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertentangan dengan hukum. Persoalan mengenai berpuasa, kemudian berkaitan dengan penyembuhan orang-orang sakit, dan juga pengusiran roh-roh jahat. Semua itu dilakukan oleh Yesus dengan penuh kuasa, dan roh-roh jahat, kemudian penyakit-penyakit disembuhkan, dan juga mengajarkan suatu hukum baru yang sesungguhnya adalah hukum yang sangat tepat, yang benar, yang membawa manusia kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, pengajaran-pengajaran serta penyembuhan-penyembuhan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah ancaman bagi mereka. Sebab dengan tampilnya Yesus, mereka tidak lagi bisa melakukan penipuan-penipuan, kecurangan-kecurangan, kebohongan-kebohongan kepada orang banyak. Karena itu mereka sangat cemburu dan mereka iri hati terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka pun akhirnya meminta tanda supaya kiranya Yesus membuat tanda bagi mereka. Namun kita mendengar tadi, Yesus sama sekali tidak membuat tanda bagi mereka. Karena mereka mengharapkan tanda bukan untuk percaya, tetapi untuk menguji Tuhan. Untuk menguji apakah Tuhan Yesus sungguh-sungguh mampu melakukan mujizat-mujizat seperti yang mereka inginkan. Yesus sama sekali tidak memberi mereka tanda karena Yesus tahu semua permintaan itu bersumber dari iri hati, dari rasa benci, rasa dendam, dan keinginan untuk menjerumuskan Yesus. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, kita pun sering bergulat dalam hal iman sedemikian. Kita sering meminta tanda kepada Tuhan untuk menguji iman kita, untuk meyakinkan kita, untuk menguji kepercayaan kita. Dan ketika mujizat itu terjadi, kita bersyukur pada Tuhan. Namun bila mana mujizat itu tidak terjadi, akhirnya kita pun lari dan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, contoh yang tidak baik yang dilakukan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah
contoh yang tidak patut ditiru. Kita sebagai umat beriman, sebagai murid-murid Kristus, setiap hari kita sudah mengalami mukjizat. Kehadiran Yesus ke dunia ini adalah suatu mukjizat. Dialah sakramen, tanda besar, tanda agung yang Tuhan berikan, Allah berikan bagi dunia. Dan kita, berkat pembaptisan kita dan perutusan yang kita terima, kita semua juga dipanggil untuk melanjutkan mukjizat yang dibuat oleh Yesus untuk menolong dan menghidupkan orang. Di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, sering kita juga terpancing dan tergoda untuk meminta mukjizat dari Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, sesungguhnya dalam hidup sehari-hari kita menemukan betapa banyak mukjizat, bahwa kita masih bisa hidup, bahwa kita masih kita bernapas, bisa kita hidup bersama dengan keluarga, bekerja, makan, istirahat, sehat, tidak terpapar virus corona. Itu adalah mukjizat yang sering kita alami namun kurang kita sadari. Mungkin kita bisa bertanya, kapan peristiwa mukjizat terakhir yang kita alami dalam hidup kita? Kemarin dalam khotbah hari Minggu di gereja di salah satu stasi, saya bertanya kepada beberapa umat dalam khotbah, kapan mereka merasakan mukjizat dalam hidupnya? Hanya beberapa orang yang mampu mengungkapkan. Satu mengungkapkan mukjizat terakhir dalam hidupnya seminggu yang lalu, bahwa dia berkat doa-doa akhirnya bisa pulih penglihatannya dari yang kabur menjadi jelas. Ada juga seorang bapak yang mengalami mukjizat ketika kelahiran putrinya yang paling bungsu. Dia sungguh-sungguh berdoa karena menurut analisis dan pemeriksaan dokter, anak itu akan dilahirkan tidak normal. Namun ternyata semua terbalik. Anak dilahirkan dalam keadaan normal dan ibunya pun sehat walafiat. Nah, saudara-saudari, akhirnya saya bersering juga. Kapan pengalaman iman saya merasakan ada mukjizat. Dalam khotbah itu saya seringkan, kemarin saya mengalami mukjizat. Ketika saya merayakan Ekaristi, tubuh dan darah Kristus saya sambut lewat hosti dan anggur yang dikonsekrir. Itulah mukjizat yang saya alami yang sangat besar, bahwa Tuhan mau hadir dalam rupa roti yang kecil itu menjadi tubuhnya. Suatu mukjizat yang tidak bisa saya bayangkan, karena di dalamnya saya mengalami keselamatan. Tuhan selalu hadir bertransformasi dalam berbagai bentuk, menunjukkan kehadirannya, dan di dalamnya ada mukjizat-mukjizat yang sering tidak kita sadari. Maka penting melihat kehadiran Tuhan yang paling besar dan paling nyata dalam hidup kita. Mukjizat yang terbesar adalah dalam Ekaristi Suci, di mana Tuhan merendahkan diri supaya kita semua diangkatnya menjadi mulia, menjadi besar. Dia rela mati, dikurbankan di atas altar supaya dosa-dosa kita umat manusia ditebus dan dihapusnya. Mudah-mudahan saudara-saudari, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita pun setiap hari kiranya suami dapat merasakan mukjizat-mukjizat besar dalam diri istrinya, walaupun itu dalam pekerjaan kecil, pekerjaan biasa, tapi sesungguhnya di dalamnya
selalu ada mujizat kehadiran Tuhan. Bila kita sungguh-sungguh membuka hati, membuka mata dan telinga kita, maka ketika kita masih hidup pun kita sesungguhnya sudah mengalami mujizat. Demikian juga orang tua terhadap anak-anak, melihat perkembangannya dari kecil sampai dewasa, sesungguhnya adalah suatu mujizat setiap hari yang sering kita kurang sadari. Semoga Tuhan Yesus membantu keluarga-keluarga kita senantiasa untuk menemukan peristiwa-peristiwa iman yang membuat kita tetap bertahan, tetap setia, karena Tuhan yang menunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Jangan pernah menguji Tuhan, karena Dia selalu peduli dengan kita umat-Nya. Mari jauhkan rasa cemburu, rasa iri terhadap mereka yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik, menolong sesama yang berkekurangan dan menderita. Mari terbuka hati kita melihat dan mengadakan mujizat-mujizat di hadapan saudara, teman, keluarga kita dengan perbuatan-perbuatan cinta, maka di dalamnya akan muncullah mujizat-mujizat kehidupan dari Tuhan. Semoga kita senantiasa dibimbing dan diberkati Tuhan dengan mujizat kehadirannya yang membebaskan.